gitu. Oke, aku ganti. Anak Uni ceweknya lebih cantik dari anak FH nggak? Oh, justru banyak kan kayak anak bentar. Servus guys, kembali ke Holy Bucket guys. Jadi hari ini aku bakal collab lagi. Kali ini sama seseorang yang juga suka kasih informasi tentang Jerman gitu ya. Dia biasanya lebih concern lebih ke bahasa sih, tapi ya tentang Jerman juga. Dan mungkin aku tunjukin dulu ini channelnya. Jadi jangan lupa untuk juga nanti kalian cek juga, tapi nonton dulu ya video sampai habis ya. Dan ternyata guys, menariknya juga ternyata dia satu sekolah dulu sama aku. Aku nggak tahu sekali karena angkatan kita tuh dulu banyak banget. Oke, langsung aja. Ini dia Anthony. Boleh Anthony perkenalan diri dulu? Oke, halo. Aku Tony. Aku kebetulan kuliah semester 3 jurusan Kunststofftechnik atau Teknik Plastik di Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Oke, mantap. Nah guys, jadi kita kali ini bakal collabnya, kita bakal bikin sistem mitos atau fakta. Kita mau ngebandingin antara FH sama Uni. Karena si Anthony di FH kan, terus aku di Uni. Kita membandingin apa aja sih perbedaannya atau apa aja yang kira-kira suka orang-orang bicarakan. Ini kayak beda nih. Nah, kita coba bahas dari pengalaman kita masing-masing lah ya. Mungkin FH bisa beda-beda, mungkin Uni bisa beda-beda, tapi ini dari pengalaman kita langsung aja. Oke, jadi kita masing-masing udah kayak siapin, udah ada statementnya. Ntar kita bakal jawabin. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai lah ya. Iya, oke. Pertama-tama, mitos atau fakta? Anak Uni lebih pintar dari anak FH? Aku harus bilang enggak. Menurut aku belum tentu. Maksudnya sebenarnya fokusnya kan sebenarnya beda ya. Ntar mungkin dia bakal bahas bawa-bawa, tapi lebih pintar atau enggaknya kan sebenarnya ada orang yang pengen lebih ke masuknya Uni, ada orang yang pengen masuk FH. Setuju nggak Anthony? Setuju. Iya, berarti Tergantung kepribadian masing-masing. tergantung pribadi masing-masing ya, beda-beda. Ini contohnya aja nih, jangan-jangan sebenarnya Anthony lebih pintar dari aku, kan aku nggak pernah tahu. Oke, kalau gitu langsung aja kedua lah ya. Menurut kamu benar nggak nih? FH fokusnya itu ke praktek. Itu kan sering banget orang-orang bilang kayak gitu. Sebetulnya sih sekarang sih dulu emang stereotipenya udah seperti itu, cuman sekarang makin kesini itu perbedaan dalam hal ini antara Uni dan FH tuh udah mulai agak buyar. Jadi kayak mungkin FH tuh 55% atau 60% praktek, 40% teori, terus Uni itu kebalikannya. Tapi sekarang udah mulai kayak nggak ada gitu perbedaan signifikan. Contohnya, di FH kan sekarang kita wajib praktikum atau magang minimal 1 semester. Tapi kemudian untuk Uni, itu kemudian sekarang udah mulai ada wajib praktikum selama 6 bulan juga. Walaupun kebanyakan itu sekarang masih optional. Boleh ambil, boleh enggak. Gue sebenarnya wajib praktikum 10 minggu sih kalau di kasus gue. Tapi ya cuma 10 minggu sebenarnya dikit banget dibanding anak FH kan 1 semester ya. Betul, ya 1 semester wajib ya. Ya mungkin perbedaan salah satunya di situ kali ya. Tapi kalau di materinya banyak praktik nggak sih di luar praktikumnya? Materi sih untuk semester pertama dan kedua itu masih agak kayak teoritis, cuman makin ke atas itu bakal makin banyak labnya. Malah kadang-kadang bisa lebih banyak lab daripada Vorlesungnya atau kuliah benerannya gitu. Oke, menarik. Oh itu langsung aja kita lanjut. Oke, yang ketiga, FH itu kelasnya kecil-kecil, tapi kalau Uni gede-gede. Bentar dulu, coba. Kalau kamu sendiri di FH kelasnya kecil-kecil ya? Di aku kebetulan maksimal 30 orang satu kelas. Itu, Tapi tergantung jurusannya. oke, atau jurusan lain ada yang maksimal bisa berapa satu kelas? Bisnis bisa 200 orang. Oke. Ya, kalau di kita sebenarnya mirip-mirip juga sih. Jadi ada kelas yang memang kecil, ada kelas yang besar. Biasanya kan kalau udah semester atas, kita pilih-pilih pelajaran kita sendiri. Jadinya ya lebih banyak kelas-kelasnya dan bisa aja satu kelas yang milih dikit. Paling parahnya, aku pernah sekelas sendiri. Privat sama profesornya. Itu rasanya, itu satu kelas 3 jam lagi. Jadi kan seminggu sekali doang. Jadi kalau lagi ngantuk-ngantuk, deg-degan juga. Ini kalau ketiduran nggak enak juga. Itu sepanjang semester sendiri. Sepanjang semester sendiri. Tapi ada juga kelas yang gede banget. Biasa kalau semester awal-awal, machine bow itu bisa sampai 600 sampai 700 orang satu kelas. Yang di hall gede gitu kan. Jadi bisa dibilang ini mitos lah ya. Karena kita sama-sama ada kelas kecil, sama-sama ada kelas besar juga ya. Ya, Oke. Keempat, FH lebih santai dari Uni. Bener gak nih? Gak beda jauh banget. Karena kayak
FH tuh kita semua jadwal udah ditentuin dari tempat perkuliahannya, jadi kita cuma bisa ikut ya jam segini, saya jam segini. Memang sih di jadwal aku sekarang saya Jumat libur, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis itu bisa dari jam 8 bisa sampai jam 5 sore bawa kelar, kadang-kadang malah bisa jadi sampai jam 7 malam. Dan isinya nge-lab, terus bikin laporan tiap minggu itu mesti dikumpulin. Terus belum lagi pas akhir-akhir semester itu mesti ada kayak kolokwium itu kayak kita dikumpulin terus dirangkumin semuanya apa aja yang kita udah pelajarin gitu, terus gimana landasan teorinya. Jadi mitos lah kalau boleh dibilang santai. Oke, ya sebenarnya kalau aku bayangin setuju juga sih, karena basically di Jerman kan udah ada standarnya kredit itu, satu kredit harus berapa jam gitu nggak sih? Betul, iya, kayak berapa ECTS tuh berapa jam pelajaran. Dan kita kan sama-sama ya, satu semester itu normalnya 30 kredit gitu kan. Iya, 30 kredit kurang lebih ya. Nomor 5, Uni itu kuliahnya sama panjangnya dengan FH. Betul atau salah? Kalau di kasus aku, yang aku tahu, di FH sini pun, di München maupun di Würzburg ya harusnya beda, karena di Uni itu normalnya 3 tahun atau 6 semester. Kalau di FH itu 3,5 tahun atau 7 semester, bener ya? Setuju ya? Bener, iya normalnya legal student site-nya. Oke, jadi basically Uni itu sebenarnya lebih cepat normalnya ya, tapi bisa jadi ya orang mundur-mundur lagi ya, selesainya bisa nambah semester atau nambah 2 semester gitu. Jadi ya tergantung masing-masing dari kita. Karena banyak kan juga molor kan dari waktu minimal semesternya itu. Ya kan? Bener sih, statement kan. Ini banyak banget nih yang nanyain juga. Kalau udah FH nggak bisa masuk Uni. Maksudnya lulusan FH nggak bisa masuk Uni kalau S2-nya nanti. Mitos, karena justru karena orang misalnya mau mendalamin perkuliahan lewat FH nanti di S1, karena justru dikit banget yang S2 tuh ada di FH, adanya cuma di Uni, maka ya udah emang satu-satunya jalan itu adalah kuliah di Uni gitu, dan itu sangat normal. Tapi kalau dalam hal S1 memang sebetulnya bisa aja kayak orang transfer juga ke Uni, tergantung dari kreditnya apakah mencukupi. Cuma trennya itu kebanyakan adalah justru anak Uni itu pindah ke anak FH, karena Uni itu kebanyakan menurut mereka itu terlalu berat. Gitu. Oke. Berarti mitos lah ya. Tapi pokoknya intinya abis dari lulusan FH, kalau S2-nya mau Uni bisa lah ya gitu intinya. Boleh banget. Okay. Yang penting memenuhi syarat aja. Yes. Terus yang ketujuh, mitos atau fakta, lulusan FH tuh lebih gampang cari kerja. Ini sebenarnya agak susah ngomong mitos atau fakta, tapi kalau dari pendapat aku sendiri ya, jadi aku nggak tahu ini fakta atau bukan. Menurut aku benar, karena FH kan bisa bilang kurikulumnya disiapkan sedemikian rupa supaya siap kerja gitu. Sedangkan kalau Uni kan lebih kayak teori, basic-basicnya gitu. Nggak tahu sih buat kedepannya mungkin aku nggak tahu juga. Tapi intinya menurut aku setuju FH itu lebih gampang cari kerja. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih tergantung bidangnya, karena kan sekali lagi ada banyak banget bidang yang cuma ada di Uni tapi nggak ada di FH gitu. Contohnya kalau kita mau belajar medicine itu nggak ada di FH, adanya di Uni doang. Psikologi. Oke. Tapi kalau misalkan kita ngomong teknik mesin deh, lebih gampang cari kerja lulusan Uni atau FH? Sebenarnya untuk sekarang sih sama aja nggak ada perbedaan. Paling kayak datangnya backgroundnya beda-beda, maksudnya yang teknik itu kalau yang itu lebih hands on, tapi kalau Uni mungkin karena dia kan udah tahu dasar-dasar teorinya begitu. Menurut saya saling melengkapi lah, boleh dibilang lah. Oke, kalau gitu ini yang terakhir nih, ke-8 nih. Menurut kamu, apakah anak FH lebih ganteng dari Uni? Anak FH lebih ganteng dari Uni? Kayaknya anak Uni tuh kebanyakan stres gitu ya daripada FH ya. Cuman at the same time kayak anak Uni tuh karena saking banyaknya student yang di sono ya lebih banyak pilihannya aja daripada FH begitu. Oke, aku ganti. Anak Uni ceweknya lebih cantik dari anak FH nggak? Oh justru banyak kan kayak anak bentar.
tergantung jurusannya. Karena kalau teknik ya obviously dikit banget ceweknya, tapi kalau yang kayak jurusan lain pasti banyak banget ceweknya gitu. Berarti pasti banyak cewek cantik. Kalau tergantung jurusannya, menurut saya sih sama aja. Oke. Ini ya bisa jadi di FH banyak, di Uni banyak, kita nggak pernah tahu. Tergantung jurusannya, benar-benar tergantung jurusannya. Sama tergantung jodohnya juga di tangan Tuhan. Itu benar. Kalau jodoh mah ntar ketemu aja ya. Iya. Guys, jadi itu tadi 8 bareng Anthony. Kita udah bandingin FH sama Uni. Ya nggak tahu itu banyak atau sedikit menurut kalian, tapi itu dari perbedaannya. Oke guys, thank you buat kalian udah nonton. Thank you juga buat Anthony ya, udah collab bareng nih. Jangan lupa juga nonton videonya. Kita bakal collab juga di channelnya Anthony. Jadi jangan lupa buat subscribe Hair Tony. Thank you guys buat kalian udah nonton. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.